Salam Rahayu, selamat datang di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya reading untuk Taurus Ascendant. Untuk Sun Moon Taurus, kemungkinan ini tidak akan resonate sepenuhnya. Dan kalaupun teman-teman Taurus Ascendant, ini juga tidak akan resonate sepenuhnya. Ini bacaan general. Karena tentunya ada planet-planet yang mempengaruhi chart kelahiran teman-teman secara pribadi. Jadi mohon bijak untuk menyikapi bacaan Vedic kali ini. Taurus tahun 2023. Teman-teman fokus di angka 2, itu adalah ascendant dari Taurus. Januari hingga April 2023, energi Taurus masih dipengaruhi oleh Mars yang retrograde in Taurus. Mars akan selesai retrograde-nya tetapi akan menetap di Taurus. Nanti di bulan Maret, Mars akan transit ke Gemini di houses kedua Taurus. Kemudian di bulan Mei, Mars akan transit ke houses ketiga Taurus. Uranus dan Rahu masih berada di houses ke-12 Taurus, Jupiter berada di houses ke-11, Neptunus berada di houses ke-10, Saturnus berada di houses ke-9. Tetapi nanti di bulan Januari akan transit ke houses ke-10 Taurus. Pluto sepanjang 2023 masih tetap berada di houses ke-9, sama dengan Neptunus yang tidak bergerak, kemudian Uranus juga tidak bergerak. Di Januari, Merkuri juga masih retrograde di houses ke-8 Taurus. Ketu berada di houses ke-6 Taurus yang beroposisi dengan Rahu yang berada di houses ke-12 Taurus. Rahu dan Ketu ini nanti akan transit sekitar bulan Oktober 2023. Rahu akan berpindah ke houses ke-11 Taurus dan Ketu akan transit ke houses ke-5 Taurus. Di bulan Januari, karena Mars ini adalah karakas dari houses pertama, Mars adalah elemen api, sementara Taurus adalah elemen bumi. Ketika Mars retrograde, Taurus akan kehilangan kekuatan. Karena ini menyangkut dengan diri, karakter, dan kepribadian, maka Taurus akan kehilangan kepercayaan diri. Tetapi nantinya ketika Mars selesai retrograde-nya, Taurus akan menemukan kepercayaan diri kembali. Saat ini, Taurus akan lebih banyak mengalah, walaupun seperti ada penundaan ya. Jadi Taurus kayak merencanakan segala sesuatu hal untuk action jika sudah waktunya. Dan Taurus sepertinya sudah memprediksi kapan Taurus akan bertindak atau mengambil keputusan besar. Mars yang berada di ascendant Taurus ini berkaitan dengan ketenaran ego dan menginginkan kemewahan, menyukai kemegahan untuk diri sendiri, akan mendapatkan atau bisa merasakan kesejahteraan di dalam kehidupan. Mungkin akan mendapatkan status yang baik di dalam masyarakat, seperti posisi ataupun pengakuan, tetapi ini bukan karena pekerjaan Taurus ataupun kekayaan Taurus. Pengakuan ini bisa didapatkan karena Taurus, yaitu kepribadian Taurus, sifat dan karakter Taurus. Mungkin ada sedikit permasalahan di kesehatan ya Taurus sampai nanti di April 2023. Tetapi karena Mars mendominasi di ascendant, maka walaupun Taurus staminanya lemah ataupun ada penyakit, Taurus kuat untuk melewatinya. Taurus memiliki kekuatan. Penyakit ini bisa aja kaitannya dengan darah. Hati-hati terhadap benda tajam Taurus sampai April di 2023. Atau hewan peliharaan yang memiliki kuku yang tajam. Mungkin nantinya ada luka yang bisa disebabkan dan berdarah. Saturnus yang bergerak ke area profesi ini menunjukkan kalau Taurus akan mendapatkan posisi yang cukup baik di area pekerjaan, bisnis, dan juga karir. Tetapi ini juga akan menghadapkan Taurus di tanggung jawab yang cukup besar. Jadi kalau di masa sebelumnya Taurus merasa beruntung bisa mengembangkan bisnis, bisa bekerja di perusahaan besar, atau bisa mendapatkan karir yang baik, kali ini Taurus harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah didapatkan. Kalau di masa sebelumnya Taurus sudah belajar nih sejak Taurus berada di houses ke-9, maka ini saatnya mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang sudah Taurus dapatkan. Mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah Taurus gapai. Mempertanggungjawabkan bisnis untuk tetap bisa kondusif dan juga seimbang. Taurus akan berkaitan dengan orang-orang penting atau orang-orang yang memiliki kompetensi ataupun yang memiliki pengaruh. Saturnus di houses ke-10 ini oposisinya di houses ke-4. Jadi Taurus kalau memandang ke masa lalu, yaitu di masa kecil, ini pastinya ada cita-cita Taurus yang bisa Taurus gapai. Apa yang dibentuk oleh orang tua Taurus untuk Taurus, ini Taurus bisa lihat di masa saat ini. Ketika Saturnus berada di houses ke-10 dan ini bisa 1 tahun atau 2 tahun lamanya ya, Taurus merasa bersyukur.
terhadap didikan orang tua ataupun pelajaran yang sudah dijalani, sehingga ini akan membawa rasa syukur untuk Taurus. Ini juga menggambarkan adanya kepindahan. Ya, jadi Taurus di bulan Januari kalau sudah mengharapkan kepindahan di bidang karir, pekerjaan ataupun bisnis, ini bisa terjadi. Surat keputusan akan Taurus terima dan Taurus akan melihat tempat baru yang akan Taurus duduki. Dan ini peningkatannya Taurus. Di periode ini tidak disarankan untuk berganti pekerjaan, tetapi bertahanlah kalaupun ada hal-hal yang menjadi rintangan. Ini adalah cobaan dari Saturnus. Ingat, masalah yang ditimbulkan ketika Taurus berhadapan dengan fase Saturnus ini adalah masalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Jika Taurus bisa memegang tanggung jawab dan disiplin, maka Taurus akan mendapatkan level yang lebih tinggi tingkatannya di bidang pekerjaan, karir, ataupun bisnis. Karena Jupiter berada di houses ke-11 Taurus sampai di bulan April, maka Taurus masih memiliki waktu untuk menabung, untuk membeli properti, untuk investasi, apa saja bentuk tabungan yang bermanfaat untuk jangka panjang atau di masa depan. Taurus masih memiliki cukup waktu. Artinya ketika nantinya Saturnus masuk ke profesi Taurus, kemudian Jupiter kan masih berada di houses ke-11. Ini menggambarkan Taurus masih didukung oleh energi Jupiter. Artinya, prosesi adaptasi di lingkungan pekerjaan baru atau tempat kerja baru ini tidak susah-susah banget untuk dilewati oleh Taurus, karena Jupiter akan memberikan Taurus hasil-hasil yang menguntungkan untuk disimpan. Artinya keuntungan atau pendapatan, income ini berlebih dan bisa ditabung. Perubahan ini sebenarnya sudah dinanti-nantikan oleh Taurus. Jadi Taurus bisa mendapatkan kabar baik ya di awal Januari 2023. Namun masih ada hal-hal yang harus diselesaikan. Dengan retrograde-nya Merkuri di houses ke-8, mungkin ada data yang harus dirubah, direvisi bahkan. Kalau dirubah itu benar-benar data yang baru, tetapi kalau revisi itu memperbaiki data yang lama, di antara keduanya. Jadi untuk persiapan dokumen atau persiapan kompetensi dari Taurus yang berkaitan dengan dokumen, ini bisa saja dokumen untuk keberangkatan ke luar negeri, karena Rahu berada di houses ke-12, ada gerakan atau arah Taurus akan terkait dengan pekerjaan di luar negeri atau orang asing. Tentunya dokumen-dokumen terkait tentang perjalanan ke luar negeri ada yang harus diselesaikan. Di bulan Januari, Sun masih berada bersama dengan Merkuri yang retrograde. Jadi di sini akan terbuka jalannya untuk Taurus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen ini. Dan selain dokumen, Merkuri retrograde ini juga akan membawa arah Taurus untuk ngelobi atau negosiasi. Dengan adanya Sun, jalan Taurus untuk deals, untuk sepakat, ini bisa terjadi di bulan Januari. Rahu dan Uranus masih berada di houses ke-12 Taurus. Dan New Moon juga terjadi di bulan Januari di Aries, yaitu houses ke-12 Taurus. Oposisi dengan Ketu di houses ke-6 Taurus. Beberapa kerugian yang timbul dalam kehidupan Taurus ini ada kaitannya dengan masalah litigasi. Kalau Taurus bekerja di bidang litigasi, maka tentunya akan banyak pengeluaran uang. Bisa untuk pimpinan, untuk rekan, atau untuk pembiayaan-pembiayaan lain. Dan kerugian-kerugian ini memang harus dilepaskan. Jadi Taurus bagaimanapun mempersempit pengeluarannya, tetap akan ada aja biaya dari aspek lain yang mendorong Taurus untuk mengeluarkan uang. Kalau sejak April 2022, teman-teman Taurus sering mendapatkan masalah yang berkaitan dengan litigasi, imigrasi, atau masalah hukum, maka ini ada kaitannya dengan Rahu dan Uranus yang berada di houses ke-12. Ini menggambarkan kerugian. Jadi, sejak April 2022, bahkan nanti sampai Oktober 2023, Taurus akan sering bersinggungan dengan masalah hukum, masalah litigasi, atau masalah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen imigrasi. Jika memang Taurus berkaitan ke sana, akan banyak pengeluaran uang. Untuk teman-teman Taurus ascendant yang lain juga seperti itu. Dominasinya di sini saya lihat kerugian yang terkait dengan masalah litigasi, masalah hukum, masalah pekerjaan jika terkait dengan itu, atau penipuan. Penipuan ini terjadi karena orang-orang terdekat. Jadi beda dengan orang-orang yang tertipu dengan orang yang baru dikenal. Nah, Taurus ini masalahnya adalah sering tertipu oleh orang-orang yang dipercayai dan orang-orang yang terdekat. Rahu dan Uranus menunjukkan kerugian besar. Jadi nilainya tidak sedikit ya, Taurus. Jadi kalau ada Taurus yang ngomong kapan sih Taurus bahagia, lihat di aspek lain. Aspek lainnya adalah rezeki Taurus di sini masih tetap mendominasi. Artinya masih tetap bisa nutupin kerugian. Rahu dan Uranus berada di houses ke-12, ini memang menunjukkan kalau Taurus ingin ikhlas ya ikhlasin, tapi kalau Taurus ingin mempermasalahkannya, maka jalan satu-satunya adalah masalah ke jalur hukum.
Sementara Neptunus masih berada di houses ke-10 Taurus, yaitu area profesi dan pekerjaan. Taurus sangat mandiri dalam pekerjaannya, sulit untuk meminta bantuan dari orang lain dan bahkan sulit untuk bekerja sama dengan orang lain karena ada Ketu yang berada di houses ke-6. Tapi masalahnya adalah Taurus kayak ngerasa semua-muanya Taurus yang hadapi. Kewajiban atau tanggung jawab Taurus begitu berat karena Ketu ini mengarahkan Taurus merasa kesepian, sendiri, dan merasa lemah kalau dipandang dari aspek global. Tetapi kalau dari kacamata spiritual, sebenarnya energi ini membawa Taurus ke arah mental lebih kreatif. Orang-orang yang menemukan sisi kreatifnya memang cenderung berpikir sendiri. Orang-orang yang menciptakan inovasi besar memang cenderung diasingkan dan mencari inspirasi dalam kesendirian. Jadi tergantung dari kacamata apa kita memandang masalah di dalam kehidupan kita. Kemudian pada periode ini juga Taurus akan suka bekerja untuk tujuan sosial, jadi sering bantu orang dengan tanpa mengharapkan keuntungan. Di bidang pekerjaan juga seperti itu, Taurus ini sangat empati, murah hati, dan sangat soft. Sehingga akan mendapatkan simpati dari teman-teman di rekan lingkungan kerja ataupun lingkungan bisnis. Salah satu nama baik yang akan didapatkan Taurus yang Taurus rasakan nantinya di Januari 2023 adalah Taurus dikenal sebagai orang yang baik hati dan suka menolong. Memiliki mental yang sangat kreatif tetapi pemberontak aturan, jadi sulit untuk diatur. Kalau lagi mau kasih ya kasih, tapi kalau diminta atau dipaksa ini bisa menyebabkan konflik. Untuk area cinta, Venus berada di houses ke-9 dan akan transit ke houses ke-10 Taurus. Artinya di bulan Januari, Saturnus, Neptunus, dan Venus berada di area profesi Taurus. Ini tidak bisa terhindarkan Taurus. Level Taurus di bidang karir, pekerjaan, dan bisnis akan meningkat. Sebagian Taurus terlibat percintaan di area pendidikan. Bisa saja ini terkait dengan figur pimpinan, figur guru, atau rekan satu stambuk ya, atau satu pembelajaran di bidang pendidikan. Kemudian area percintaan ini akan berpindah ke area profesi. Taurus akan mengabaikan percintaan yang tadinya traveling karena di area houses ke-9 ini sifatnya tidak menetap. Taurus akan mengalihkan fokus di bidang karir dan pekerjaannya. Jadi untuk pasangan Taurus akan mencak-mencak pada periode ini, khususnya sejak Januari 2023 sampai bisa saja sepanjang tahun 2023. Karena Taurus bergerak terus di perkembangan bisnisnya, peningkatan karirnya juga, dan juga penguatan profesinya. Karena baru lulus nih, sejak Saturnus transit ke houses ke-10, yaitu di bulan Januari. Jadi buat teman-teman Taurus, di 2,5 tahun sebelumnya sudah menempuh pendidikan, inilah masanya untuk menguatkan pondasi, untuk bekerja, mencari pengalaman, dan juga magang. Dan periode magang ini bisa sampai 2,5 tahun lamanya. Nanti setelah Saturnus bergerak ke houses ke-11, bisa mendapatkan puncak karir yang cukup baik, sukses, dan lebih berkembang. Namun untuk Taurus yang sudah selesai pendidikannya tetapi 2,5 tahun belakangan ini sibuk untuk menguatkan pondasi karir atau mengharapkan perpindahan ke tempat yang lebih adem, atau sudah membenahi bisnisnya tetapi masih banyak perlu belajar. Nah, nanti di bulan Januari 2023 Taurus akan bisa mendapatkan hasil dari perjuangannya selama 2,5 tahun ini. Nice ya Taurus. Kemudian kita lihat di Mei 2023 sampai September 2023. Terjadi multi conjunction di area houses ke-12 Taurus. Merkuri, Sun, Jupiter, Uranus, dan Rahu berada di houses ke-12 Taurus. Oposisi ke houses ke-6 Taurus ada Ketu di sana. Saya melihat ini sebagai upaya untuk musyawarah, negosiasi, untuk tujuan berdamai. Tetapi Taurus di sini tidak bisa menghindari lagi. Kalau di periode sebelumnya Rahu dan Uranus sudah memaksa Taurus untuk melepaskan hal-hal yang harus dilepaskan, mungkin Taurus masih takut dengan kerugian, masih ngerasa belum sanggup untuk melepaskan. Maka di bulan September khususnya adalah penuntasannya. Nah, di bulan Mei ini masih adanya
upaya untuk negosiasi. Tetapi Taurus sudah mendapatkan energi dari multi conjunction ini, yaitu misal terungkapnya fakta atau munculnya bukti-bukti baru yang membuat Taurus yakin harus mengambil keputusan, lepaskan atau rugi terus-terusan. Periode Mei hingga September adalah periode tarik ulur bagi Taurus. Antara lepaskan dengan kerugian satu kali atau pertahankan dengan kerugian seterus-terusnya. Multi conjunction ini akan memaksa Taurus untuk mengambil keputusan. Apalagi nantinya di bulan Oktober Rahu akan bergerak ke houses ke-11 Taurus. Taurus akan lebih berani dalam bersikap, mempertahankan miliknya, hartanya, keuangannya, dan keuntungannya. Ini ada kaitannya dengan romansa, percintaan, atau rumah tangga. Ada kaitannya juga dengan perubahan, transformasi, reformasi. Terkait juga dengan keuntungan, pandangan ke masa depan, rencana-rencana jangka panjang, impian masa depan. Namun karena Mars berada di area komunikasi pada periode ini, Taurus akan lebih sangat berani untuk mengkomunikasikan. Kalau di masa sebelumnya Taurus sangat soft, lebih mengalah, lebih membiarkan, kali ini Taurus akan berani untuk menyampaikan, berani untuk negosiasi, berani untuk mengambil sikap. Kalau pada situasinya nanti terjadi konfrontasi ataupun konflik, kali ini Taurus akan lebih berani untuk berhadapan, tidak lagi lari dari masalah atau tidak lagi mencari zona aman, zona nyaman, tetapi Taurus sudah siap menghadapi tantangan baru yang dimulai dari perdebatan ini. Outcome-nya saya lihat sangat positif ya Taurus, karena Pluto berada di area houses ke-9 dan tidak diawasi oleh planet lain. Kalau selama ini Taurus akan diawasi oleh Saturnus, kali ini kan Saturnus sudah berpindah di houses ke-10. Jadi Pluto sudah di area keyakinan Taurus tanpa diawasi oleh planet malefik lainnya. Perubahan ini tidak terhindarkan dan mengejutkan juga bagi orang-orang di sekitar Taurus. Keyakinan Taurus kalau tadinya guncang atau lebih sungkan atau menyegani seseorang yang lebih tua atau lebih hormat dan sangat tunduk kepada pimpinan, kali ini tidak. Taurus akan membawa keyakinannya sendiri. Taurus akan sangat yakin berjalan dengan apa yang Taurus pikirkan benar. 2023 akan menjadi tahun penuh kekuatan untuk Taurus. Hubungan Taurus dengan pimpinan di situasi ini akan mereda. Bagi Taurus yang merencanakan pernikahan pada periode ini adalah masa yang cukup baik untuk mengkomunikasikan rencana masa depan dengan orang tua karena Venus berada di area komunikasi, aspektingnya di houses ke-5. Oposisi dari houses ke-5 ada Neptunus in Pisces dan juga ada Moon, yaitu di houses ke-11. Jadi Taurus sudah berpandangan untuk kehidupan di masa depan, berpandangan untuk hidup yang lebih nyaman di masa depan. Perpindahan ini terjadi juga untuk Taurus single menjadi Taurus couple di tahun 2023. Bisa saja terjadi pernikahan pada periode Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bahkan Oktober. Tetapi bagi Taurus yang kayaknya sulit banget pada periode ini untuk meyakinkan orang tua, ditunggu nanti di bulan Oktober hingga Desember. Untuk keuangan pada periode Mei hingga September, ada pengeluaran yang cukup besar karena multi conjunction berada di houses ke-12 di area kerugian dan juga karmic situation. Tetapi ada juga rezeki dadakan yang tidak terduga yang bisa didapatkan oleh Taurus. Misalnya, Taurus pinjam uang kepada seseorang nilainya 20 juta dengan jaminan tanah Taurus yang nilainya 20 juta. Tetapi tanpa diduga ada yang menawar tanah yang digadaikan Taurus tadi dengan nilai 40 juta misalnya. Jadi ada kelipatan harga. Nah, Taurus beruntung dong bisa membayar hutang, menarik jaminan dan menjual kepada pembeli baru itu. Jadi keuntungannya seperti ini nih, yang tidak terduga yang bisa didapatkan oleh Taurus. Bisa contoh lainnya juga. Sebagian Taurus mungkin sudah berencana untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci, tetapi ini bukan perjalanannya, tetapi perencanaannya. Jadi bisa saja Taurus sudah mulai membuka tabungan haji atau tabungan untuk berangkat ke Tanah Suci. Apapun itu, Taurus sangat berpikiran untuk mandiri di hari tua, untuk bekerja sosial nantinya di hari tua. Ada rencana-rencana yang terkadang ini sifatnya imajinasi juga ya. Kemudian di bulan Oktober 2023 sampai November 2023. Rahu sudah berada di Pisces, yaitu houses ke-11 Taurus bersama dengan Neptunus. Sementara Ketu berada di houses ke-5 Taurus
bertemu dengan Sun dan juga Merkuri. Sun dan Merkuri ini tidak lama bersama dengan Ketu. Ketika Sun nantinya bergerak ke Libra, ke Scorpio, dan terus, Ketu masih akan tetap berada di houses kelima Taurus. Merkuri juga akan bergerak. Rahu yang berada di houses ke-11 ini akan memberikan Taurus keberanian untuk mandiri, untuk mengambil sikap secara personal tanpa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang lain. Taurus akan berani untuk mengambil keuntungan besar di area bisnis, karir, ataupun pekerjaan. Seperti sudah sangat yakin terhadap kemampuannya. Dan ini cukup positif Taurus. Setiap manusia berhak berubah dan bisa berubah. Kalau selama ini Taurus dikenal sebagai seseorang yang sering mengalah, diem, atau cenderung halus, kali ini Taurus akan muncul sebagai seseorang yang bahkan tegaan. Untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan haknya, dan untuk impian masa depan. Uranus dan Jupiter berada di houses ke-12. Untungnya Uranus diawasi oleh Jupiter. Jadi sungguh menarik ya teman-teman ketika memang semesta memberikan kehidupan yang damai kepada kita karena posisi planet juga saling mengawasi. Terlihat dari chart ini. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa planet-planet malefik tidak boleh sendirian dalam satu houses, misalnya Uranus. Kalau sendirian dalam satu houses, itulah contohnya kejadian bencana yang pernah terjadi di negara ataupun di dunia. Dan itu aspeknya global. Nah, di sini terlihat Jupiter sudah bergerak di bulan April ke houses ke-12 Aries, masih bersama dengan Uranus dan Rahu. Ketika bergantian nih ya, Rahu mundur ke houses ke-11 Taurus, Jupiter lah yang menjaga pergerakan dari Uranus, sehingga energi Uranus ini bisa teratasi oleh Jupiter. Artinya pada periode ini kerugian Taurus tidak akan maksimal. Kalaupun ada perubahan hubungan yang terjadi di dalam lingkup apa saja dalam circle Taurus, karena adanya Jupiter, perubahan itu akan membawa keuntungan untuk Taurus. Jupiter berada di houses ke-12. Kalau tadinya Rahu yang berada di houses ke-12 membuat banyak kerugian bagi Taurus, kali ini Jupiter seperti memberikan ganti ya terhadap kerugian-kerugian Taurus selama ini. Inilah maknanya kalau orang baik tidak akan pernah rugi karena rezekinya akan terus bertambah dan bertambah. Jadi tetap ada pengaruh atau jawaban dari pergerakan planet-planet ini. Venus berada di houses ke-5, aspecting ke houses ke-6, kemudian aspecting juga ke houses ke-7. Sebagian Taurus akan terlibat komunikasi melalui media atau komunikasi di balik layar dengan seseorang. Yang Taurus rasakan memiliki chemistry cukup dekat dengan Taurus. Karena Merkuri berada di houses ke-5, Taurus akan terhubung dengan teman-teman, sosial, bertemu dengan orang-orang baru, bahkan memungkinkan untuk munculnya new love pada periode ini. Di sini Taurus bisa merasa ketenaran dan mendapatkan posisi dalam kehidupannya. Taurus juga tertarik untuk melanjutkan pendidikan, ada liburan, ada romansa. Bagi teman-teman Taurus yang melahirkan di periode ini bisa mendapatkan anak perempuan. Ini juga adalah periode yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Sebagian Taurus bisa saja terlibat dalam komunikasi di balik layar atau admire seseorang kepada Taurus. Pengagum rahasia yang mungkin bisa melibatkan Taurus dalam komunikasi rahasia, bisa saja terlibat skandal ataupun percintaan terlarang. Pada periode ini juga ada perjalanan singkat, jarak dekat, dalam rangka liburan. Keluar negeri juga memungkinkan selama tahun 2023. Sejak Rahu berada di houses ke-12, tadi lupa saya sampaikan ya. Nah, ketika Rahu transit ke houses ke-11 Taurus, maka yang tadinya perjalanan ke luar negeri bisa berubah menjadi perjalanan di dalam negeri. Perjalanan ini bisa terkait dengan pekerjaan. Jarak pekerjaan dengan jarak rumah cukup jauh sehingga membuat Taurus harus bolak-balik, atau jarak tempat pendidikan dengan jarak rumah cukup jauh sehingga Taurus harus bolak-balik dari satu kota ke kota yang lain, mungkin terjadi dalam setiap minggu. Tetapi ini juga memungkinkan dalam rangka vacation ataupun liburan. Kemudian yang terakhir Desember 2023. Teman-teman bisa lihat Rahu sudah berada dengan Neptunus. Rahu berpindah ke houses 11
Taurus ini di Pisces ya sejak Oktober 2023. Kalau di chart sebelumnya belum kelihatan, nah di chart ini sudah kelihatan posisi Rahu dan Ketu. Di bulan Desember, Sun dan Mars berada di houses ke-7. Ini tidak baik untuk hubungan relationship, partnership, dan pernikahan. Mungkin ada permasalahan yang terungkap di sini karena Sun bersama dengan Mars. Apa yang disembunyikan selama ini bisa saja terungkap jika ada terkait dengan relationship, partnership, atau pernikahan. Aspekting ini bisa berpengaruh ke diri Taurus sendiri. Kemudian berimbas juga ke area pelepasan. Artinya di bulan Desember semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi, musyawarah, berdamai, bicara secara baik-baik deh. Masalah ini bisa saja ada kaitannya dengan masalah percintaan karena Venus berada di houses ke-6. Venus di houses ke-6 ini menggambarkan situasi hubungan terlarang. Bisa saja hubungan relationship ini terlarang karena dilarang oleh orang tua atau memang terlarang dari jalur kesusilaan. Jadi selama bulan Oktober karena Rahu berada di houses ke-11 Taurus lebih nekat dalam kehidupannya. Selain nekat dalam mendapatkan keuntungan bisnis, pekerjaan, ataupun karir, juga nekat di area percintaan. Lebih berani, lebih agresif. Akhir tahun juga sebagian Taurus ada yang melakukan perjalanan liburan akhir tahun ke luar negeri. Karena Merkuri retrograde di houses ke-8, aspecting Jupiter di houses ke-12. Tetapi perjalanan akhir tahun ini tidak begitu bermanfaat atau tidak begitu menggembirakan karena Moon bersama dengan Merkuri berada di houses ke-8. Coba cek chart Lagna teman-teman atau Navamsha. Kalau Taurus ascendant ya teman-teman, Merkuri berada di houses ke-8, juga Moon berada di houses ke-8 dan retrograde pula Merkurinya. Posisinya seperti ini, maka lebih baik tidak melakukan perjalanan jarak jauh ke luar negeri pada periode ini. Jika teman-teman yang tidak memiliki Merkuri retrograde ataupun Moon di Lagna ataupun Navamsha juga tidak akan menguntungkan perjalanan ini. Ya bisa saja ketika melakukan perjalanan sudah jauh-jauh sampai ke sana ternyata tidak ada keindahan yang dilihat atau suasana hati nggak enak karena Moon ini ada kaitan dengan suasana hati. Nggak bisa mendapatkan kegembiraan, kenyamanan seperti yang diangan-angankan sebelum perjalanan itu. Bisa saja ada masalah dokumen karena Merkuri ini ada kaitannya dengan dokumen. Atau masalah kendaraan, karena ketika Merkuri retrograde, kendaraan bisa mengulah. Tapi kalau teman-teman cukup yakin, ya silakan. Namun persiapkan segala sesuatunya, termasuk juga obat-obatan untuk bagi sebagian Taurus yang memiliki masalah kesehatan. Di bulan Desember adanya sebagian dari Taurus yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan lagi di dalam fisik atau dirinya. Bisa saja ini terkait dengan kecantikan, operasi plastik, atau melakukan sesuatu terhadap dirinya untuk menambah atau merubah menjadi lebih menarik. Apapun itu, semua adalah pilihan dan kebebasan diri Taurus masing-masing. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Jika ada tambahan nanti saya akan buat video berikutnya. Semoga 2023 semua Taurus mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, ketentraman, kesuksesan, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Follow juga TikTok Tarot Astrologi, dan untuk bacaan kartu tarot ada di channel New Crystal Tarot Trader. Untuk personal reading berbayar, bacaan tahun 2023 sudah bisa dipersiapkan dari sekarang, agar teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Hubungi saya jika ingin personal reading berbayar di Instagram Crystal Tarot Indonesia, ada nomor WhatsApp saya, silakan hubungi melalui WhatsApp. Jangan lupa di follow juga Instagram saya dan Instagram Crystal Tarot Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.